Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class bersama saya Ibu Ria Pusmawati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai taharah wudu, khususnya pembahasan pada bab berwudu. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya wudhu itu merupakan syarat sah dalam sholat. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi bersih. Sapulah mukamu dan kedua tanganmu dengan tanah itu. Allah hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Wudhu merupakan syarat sahnya sholat, sebagaimana ditegaskan dalam riwayat hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yaqbalullaha sholatan ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Nah, mensucikan diri dari najis dan kotoran bagi seorang muslim ialah dengan cara berwudu. Seorang muslim wajib membersihkan diri dengan cara berwudu sebelum melakukan ritual ibadah, baik itu seperti sholat, tawaf di Ka'bah, dan juga menyentuh Al-Quran. Berwudu mensucikan diri menggunakan air yang bersih, namun jika dalam keadaan mendesak, bertayamum dengan debu dapat digunakan sebagai salah satu alternatifnya. Sebagai seorang muslim yang menjalankan perintah Allah dengan taat, perlu kita ketahui bagaimanakah tata cara berwudu yang benar sebelum melaksanakan ibadah. Nah, syarat sahnya wudu diantaranya yaitu yang pertama adalah Islam, yang kedua tidak berhadas besar atau tidak dalam keadaan haid atau nifas, yang ketiga wudu dengan air suci dan mensucikan seperti air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air salju, air embun, dan air telaga. Yang keempat, tidak ada penghalang masuknya air ke anggota tubuh seperti adanya kutek dan sebagainya. Kemudian, mengetahui tentang fardu wudu. Di antaranya adalah niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Kemudian yang keenam, mengetahui tentang sunnah wudu seperti bersiwak, membaca basmalah, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung, membersihkan seluruh rambut, mendahulukan bagian yang kanan, membersihkan telinga luar dan dalam, serta membasuh dan menyela-nyela jari kaki. Dan yang terakhir adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Itu dapat membedakan yang baik dan yang buruk pada suatu pekerjaan. Oke, berikutnya bagaimana sih tata cara wudhu sesuai dengan syariat? Nah, yang pertama adalah berniat dan di dalam hati. Bagaimana bunyinya? Yaitu nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian setelah membaca wudhu, kita lanjut dengan diawali dengan mengucapkan basmalah, kemudian membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Lebih diutamakan dengan cara tertib, yaitu mendahului yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Setelah membasuh kedua telapak tangan, dilanjutkan dengan berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian menghirupkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Tetapi ingat, jangan lupa untuk mengeluarkan airnya. Kemudian setelah menghirup air ke dalam hidung, yaitu dengan membasuh seluruh bagian wajah yang terlihat sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh kedua tangan hingga siku, dimulai dari yang kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan ke yang sebelah kiri sebanyak 3 kali. Setelahnya mengusap kepala sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua telinga, diawali dengan telinga kanan, kemudian ke telinga kiri sebanyak 3 kali, masing-masingnya 3 kali kanan dan kiri. Kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki,
Dimulai dari kaki kanan, kemudian kaki kiri. Berapa kali? Yaitu sebanyak 3 kali. Setelah itu membaca doa setelah berwudu. Lalu apa saja sunnah-sunnah dalam berwudu? Nah, sunnah-sunnah dalam berwudu pertama yaitu ketika berwudu hendaklah mendahulukan anggota badan bagian kanan daripada yang kiri, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW suka mendahulukan anggota kanan ketika memakai sandal, bersisir bersuci dan dalam segala hal. Kemudian selain itu sunnah berwudu adalah membasuh setiap anggota bagian wudu sebanyak 3 kali. Kemudian berturut-turut antara anggotanya. Maksudnya apa? Itu berturut-turut membasuh kering anggota pertama, anggota kedua sudah dibasuh sebelum anggota kedua kering, anggota ketiga dibasuh dan seterusnya. Kemudian jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali jika terpaksa karena perhalangan seperti sakit. Yang kelima, tidak diseka kecuali apabila ada hajat umpamanya dingin. Yang keenam, menjaga upaya percikan air itu jangan kembali ke badan. Ketujuh, jangan berbicara ketika berwudu kecuali ada hajat. Kedelapan, bersiwak. Kesembilan, membaca 2 kalimat syahadat dan menghadap kiblat ketika berwudu. Dan yang ke-10 adalah membaca doa dan syahadat setelah selesai berwudu. Nah, apa sih manfaat dari berwudu? Ada beberapa manfaat wudu yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah mencuci tangan bermanfaat bagi kesehatan dengan cara memijat-mijat bagian jari dan sela-sela jari. Dengan memijat-mijat jari dan sela-sela jari akan membantu melancarkan penyumbatan saraf. Yang kedua, berkumur-kumur sangat bermanfaat bagi tubuh karena dapat melindungi mulut dari peradangan dan dapat melindungi gusi agar tidak terjadi peradangan. Yang ketiga, menghirup air ke lubang hidung dan mengeluarkannya dapat mencegah terjadi infeksi saluran pernapasan akut. Yang keempat, membasuh wajah dapat membersihkan kotoran-kotoran yang ada di wajah. Yang kelima, membasuh kedua tangan kanan dan kiri sampai siku dapat membersihkan sisa-sisa debu dan bakteri yang ada pada lipatan siku. Yang keenam, mengusap kepala dan rambut dapat memberikan dampak yang baik bagi kulit kepala dan memberikan kesegaran. Yang ketujuh, membersihkan telinga kanan dan kiri dapat membersihkan sisa-sisa debu dan bakteri yang ada pada telinga. Yang kedelapan, membasuh kaki kanan dan kiri dan memijatnya dengan baik akan menimbulkan rasa nyaman dan tenang. Nah, itulah sedikit pembahasan kita hari ini mengenai wudu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab. Ya, baiklah semuanya. Sebelum kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu sesi pertanyaan, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan kembali bagaimana sih sebetulnya tata cara berwudu yang benar. Dan tahukah kamu, ternyata dalam setiap gerakan wudu itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalian siap? Oke, ikuti ya. Yang pertama, langkah pertama dalam berwudu adalah kita membaca basmalah. Setelah membaca basmalah, yaitu kita membasuh kedua telapak tangan secara bergantian, tangan kanan dan tangan kiri sembari menyela-nyela jari, yaitu dilakukan sebanyak masing-masing 3 kali. Dan ketika kita membasuh tangan kita, itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma hafaz yadayhi min ma'asika kulliha. Setelah kita membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali sembari menyela-nyelanya secara bergantian kanan dan kiri, berikutnya gerakan yang kedua adalah berkumur-kumur. Nah, gerakan berkumur-kumur ini juga masih masuk dalam kategori gerakan sunnah dalam berwudu. Berkumurnya berapa kali? Yaitu sebanyak 3 kali. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika berkumur? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrihni raihata jannati wa anta anni radi. Ya Allah, berikan aku penciuman wewangian surga dan keadaan Engkau terhadap diriku yang selalu meridhoi. Oke, gerakan yang ketiga itu adalah memasukkan air ke dalam lubang hidung. Berapa kali? 3 kali.
Nah 3 kali itu sunnah ya, sebanyak 3 kali. Dan memasukkan air dalam lubang hidung itu juga masih sunnah dalam berwudu. Gerakan berikutnya setelah itu adalah kita membaca niat. Jadi niat itu bukan dibaca di awal ketika kita berwudu, tetapi setelah kita membaca, pertama-tama itu kita membaca basmalah, kemudian kita mencuci tangan atau membasuh telapak tangan kita, berkumur dan mencuci atau membasuh lubang hidung, barulah kita membaca niat. Bagaimana bunyi niat wudu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari faradhan lillahi ta'ala. Oke. Setelah membaca niat, barulah kita masuk ke dalam salah satu rukun wudu, yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali. Nah, ketika kita membasuh wajah kita, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuhu. Ya Allah, putihkan wajahku pada hari menjadi putih berseri-seri wajah kaum muslimin dan menjadi hitam legam wajah-wajah orang kafir. Oke, setelah kita membasuh muka, gerakan berikutnya adalah kita membasuh tangan kanan dan tangan kiri, masing-masing bergantian, kanan dulu baru kiri sebanyak 3 kali. Setelah tangan kanan 3 kali dibasuh, baru kita membasuh tangan kiri 3 kali. Ketika membasuh tangan kanan, doanya adalah Allahumma a'tini kita abi biyamini wahasibni hisaban yasiron. Dan ketika membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min warai zohri. Gerakan berikutnya itu adalah membasuh kepala. Nah, membasuh kepala juga merupakan gerakan rukun wudu. Dan berapa kali membasuh kepala? Yaitu 3 kali. Jadi yang dibasuh ini bukan hanya rambut ya anak-anak, tetapi kepala. Bayangin aja, kalau orang yang gak punya rambut gimana wudunya? Kalau membasuh rambut itu adalah rukun wudu, batal dong wudunya, nggak sah dong ya. Nah, jadi di sini membasuh kepala berapa kali? 3 kali. Nah, ketika membasuh kepala ada doa lagi, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Oke, gerakan berikutnya setelah membasuh kepala adalah membasuh kedua telinga, yaitu telinga kanan dan telinga kiri secara bergantian masing-masing 3 kali. Nah, di sini membasuh telinga itu adalah sunnah. Jadi kalau anak-anak semua lupa, ketika wudu itu lupa membasuh telinga, maka wudunya itu tetap sah ya. Nah, doanya bagaimana? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Oke, gerakan berikutnya yaitu adalah membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Didahulukan kaki kanan, baru kaki kiri, masing-masing sebanyak 3 kali. Nah, di situ juga ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kalau kita bisa menghafal dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, alhamdulillah. Oke, setelah kita membasuh telapak kaki, berikutnya kita adalah membaca doa sesudah wudu. Bagaimana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Oke. Nah, anak-anak, itulah beberapa gerakan yang kita lakukan dalam berwudu, dan ada beberapa doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita bisa menerapkan doa-doa tersebut, alhamdulillah. Nah, sampai sini kita akan masuk kepada sesi pertanyaan. Mari kita mulai. Pada sesi berikut ini kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Bagaimana semuanya? Sudahkah siap untuk bermain?
Kamu akan menebak suatu objek berdasarkan karakteristik yang kami sampaikan dalam pertanyaannya. Yang kedua, kamu akan menebak tipe suatu objek yang ditentukan dalam pertanyaan dan kamu akan memberikan pilihan gandanya. Dan yang ketiga, kamu akan menebak jawaban berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Oke, bagaimana? Apakah sudah siap? Jika sudah siap, ayo kita mulai. Pertanyaan yang pertama. Nah, suatu kotoran yang membatalkan seseorang dari wudhunya dan biasanya keluar dari tubuh berbentuk angin. Keadaan seseorang saat kotorannya keluar berarti dia dalam keadaan sedang bernajis. Pertanyaannya adalah najis jenis apakah itu? Ibu hitung 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah najis mutawasito atau najis ringan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelum melaksanakan ibadah seperti membaca Al-Quran, seseorang diharuskan terlebih dahulu untuk bersuci, yakni untuk menghilangkan najis yang ada pada dirinya, yaitu dengan cara A. Wudhu, B. Mandi, C. A dan B benar. Nah, ibu hitung dulu. Siap-siap menjawab. 1, 2, 3. Kita lihat apakah jawabannya. Jawabannya adalah A. Berwudu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mencuci telapak kaki hingga mata kaki dan menyela-nyela setiap bagian dari jari kaki merupakan bagian dari A. Sunnah wudu, B. Rukun wudu, C. Syarat sahnya wudu. Itu 1, 2, 3. Jawabannya adalah rukun wudu. Pertanyaan berikutnya. Niat wudu merupakan bagian dari A. Rukun wudu, B. Sunnah wudu, C. Syarat sah wudu. Hitung lagi. 1, 2, 3. Jawabannya adalah rukun wudu.